Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Ahadiat, selaku dosen pengampu mata kuliah Leadership atau Kepemimpinan. Dan selamat pagi juga buat kawan-kawan semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 7 dengan materi Leader Traits and Skill. Di mana kelompok 3 sendiri beranggotakan ada Pak Riki Adria, Pak Martua Siite, dan saya sendiri Rangga Satria, kemudian ada Pak Intan Haris, Pak Novi, Pak Irzan Gaus, kemudian ada Ibu Irma Fitriani, ada Ibu Mutiara, Ibu Ayu Gita, dan Ibu Yovita Yuantari. Kemudian ada Pak Surya Baskara, Pak Irfan, Pak Joko, Pak Diki, dan Pak Revi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Mutiara. Baik, di sini kita akan memasuki penjelasan mengenai berbagai jenis atribut pemimpin. Apa sih yang dimaksud dengan atribut pemimpin? Maksudnya adalah atribut ini merujuk pada karakteristik yang mempengaruhi efektivitas dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Yang pertama itu ada ciri kepribadian. Nah, pastinya seorang pemimpin harus mempunyai ciri kepribadian yang baik dong untuk mempengaruhi bawahannya. Nah, maksudnya itu kecenderungan perilaku ini seperti apa? Yang ya seperti misalkan relatif stabil, terus punya rasa percaya diri, optimisme, punya locus kontrol internal, power motivation, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, ciri-ciri ini kenapa diperlukan? Karena ya untuk mempengaruhi cara seorang pemimpin berinteraksi dengan orang lain. Nah, kepribadian ini emang harus dimiliki oleh seorang pemimpin karena gimana dia mau mempengaruhi orang lain ketika diri sendirinya aja dia mempunyai ciri-ciri seperti itu gitu kan. Mau dibawa kemana anggotanya, bawahannya, kalau misalkan si pemimpin ini tidak mempunyai ciri-ciri kepribadian yang seperti yang telah saya sebutkan tadi. Terus yang kedua ada yang maksud dengan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu termasuk keyakinan atau prinsip dasar yang membimbing keputusan pemimpin. Nilai-nilai ini mempengaruhi bagaimana pemimpin membuat keputusan dan berhubungan dengan orang lain, misalnya dalam hal kejujuran, keadilan, atau tanggung jawab sosial. Nah, bisa dibilang ini kayak integritas seorang pemimpin ya. Jadi integritas nilai-nilai ini penting bagi seorang pemimpin karena ya seperti saya katakan tadi, gimana dia mau mempengaruhi seorang bawahannya ketika uh, pribadinya aja dia belum mempunyai hal-hal yang positif gitu. Misalkan kayak kejujuran. Ketika pemimpin nggak jujur, otomatis bakal mensusahkan bawahannya juga kan, karena bawahannya juga ikut campurkan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, itu yang menjadi kenapa nilai-nilai ini penting untuk dimiliki seorang pemimpin untuk mempengaruhi efektivitas dan gaya kepemimpinannya. Yang ketiga ada kebutuhan dan motif. Pasti seorang pemimpin harus mempunyai kebutuhan dan motif karena ini tuh yang menjadi target dan motivasi seorang pemimpin untuk apa ya, untuk mencapai suatu goals atau hal-hal tertentu gitu. Kalau misalkan pemimpin nggak punya kebutuhan dan motif, ya mau dibawa kemana anggotanya, mau di mana, mau kemana arah tujuan perusahaan atau organisasi gitu. Jadi kebutuhan dan motif ini adalah dorongan internal yang mempengaruhi tindakan pemimpin. Nah, kebutuhan ini berupa kekuasaan, pencapaian, afiliasi sosial yang memotivasi pemimpin untuk mengarahkan dan menginspirasi timnya. Misalkan dalam bulan ini pemimpin perusahaan ditargetkan untuk menjual misalkan 20 unit mobil. Nah, gimana pemimpin ini mempunyai motif dan kebutuhan yang seperti ini untuk dicapai oleh dirinya dan anggota timnya, membawa anggota timnya untuk mencapai hal tersebut gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kebutuhan dan motif. Lalu yang terakhir ada keterampilan dan kompetensi. Ketika seorang pemimpin udah mempunyai kebutuhan dan motif, nah diwujudkan dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Contohnya kayak pengetahuan, kemampuan, keterampilan teknis, manajerial yang dimiliki pemimpin. Nah, pemimpin yang efektif memiliki kemampuan komunikasi, terus pemecahan masalah yang baik, dan pengambil keputusan yang baik. Gitu.
Nah, sekarang kita berbicara tentang gambaran umum penelitian. Di buku juga telah dijelaskan beberapa hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa beberapa ciri dan atribut keterampilan pemimpin yang tadi telah dijelaskan itu memungkinkan seorang dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi nggak bisa menjaminnya juga karena seorang pemimpin dengan sifat tertentu mungkin efektif dalam satu situasi, tetapi tidak efektif dalam situasi yang lain atau berbeda situasi. Nah, kalau berbicara situasi, kayaknya kita udah belajar di pertemuan pertama ya tentang kepemimpinan situasional. Nah, di sini ada ciri-ciri khusus yang terkait dengan efektivitas pemimpinan. Jadi ada tingkat energi dan toleransi stres yang tinggi. Jadi penelitian menemukan sifat bahwa tingkat energi, stamina fisik, dan stres toleransi berhubungan dengan efektivitas manajerial. Vitalitas fisik dan emosional membantu pemimpin menghadapi situasi penuh tekanan seperti atasan yang keras, bawahan bermasalah, atau permasalahan klien. Pemimpin dengan toleransi stres yang tinggi dapat tetap tenang, fokus pada masalah, dan membuat keputusan yang baik, memberikan keyakinan dan arahan tegas kepada bawahan dalam situasi krisis. Jadi ini lebih ke kematangan emosional dan mental yang dimiliki pemimpin untuk menghadapi beberapa situasi tertentu. Nah, di sini ada kepercayaan diri, salah satu atribut yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama ada kepercayaan diri. Nah, kepercayaan ini adalah hubungan antara kepercayaan diri dengan efektivitas kepemimpinan dapat dilihat dan dipahami dengan memeriksa bagaimana sifat ini mempengaruhi perilaku seorang pemimpin. Pemimpin dengan rasa percaya diri yang tinggi cenderung mencoba tugas-tugas yang sulit dan menetapkan tujuan yang menantang bagi diri mereka sendiri. Jadi kalau misalkan pemimpinnya sudah percaya diri, dia bakal positif nih ke depannya bisa menaklukkan tantangan yang ditetapkan oleh perusahaan dan bisa keluar dari masalah masalah yang ada dan mencari solusi itu dengan percaya diri. Tapi ada negatifnya juga. Seorang pemimpin dengan tingkat kesadaran diri atau kepercayaan diri yang tinggi itu kadang-kadang dia bersifat menjadi arogan, otokratis, dan tidak toleran terhadap pandangan yang berbeda. Nah, contoh kepercayaan diri dari seorang pemimpin itu pertama, pemimpin bisa memberikan arahan yang jelas. Pemimpin yang percaya diri mampu memberikan instruksi dan arahan dengan tegas sehingga tim merasa yakin dan terarah. Terus menghadapi kritik juga termasuk kepercayaan diri dari seorang pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin yang percaya diri mampu menerima umpan balik negatif tanpa merasa terancam, justru menggunakannya itu untuk memperbaiki diri. Terus kepercayaan diri juga digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang sulit. Contohnya kayak seorang pemimpin yang percaya diri tidak ragu membuat keputusan strategis meskipun ada risiko, seperti memutuskan arah baru perusahaan saat menghadapi kritis. Nah, selanjutnya itu ada locus control internal pemimpin. Nah, jadi locus control internal pemimpin ini mengacu pada keyakinan bahwa ia memiliki kendali atas apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Maksudnya apa yang udah menjadi tindakan seorang pemimpin itu dia mempunyai kontrol atas itu gitu, termasuk hasil dari tindakan dan keputusan. Nah, pemimpin dengan locus control internal percaya bahwa kesuksesan atau kegagalan lebih ditentukan oleh upaya dan kemampuan pribadi daripada faktor eksternal seperti nasib atau lingkungan. Jadi masuk dari locus control internal pemimpin ini dia meyakini bahwa apa yang udah dilakukan oleh seorang pemimpin dan timnya itu merupakan apa ya kayak tanggung jawab dia gagal ataupun berhasil ya karena faktor internal bukan dari faktor luar kayak misalkan nasib terus misalkan lingkungan dan lain-lain. Nah, contoh pemimpin dengan fokus internal itu bertanggung jawab atas keputusannya. Pemimpin ini mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan dan hasil yang dicapai, baik positif ataupun negatif. Terus proaktif, terus percaya dengan pengembangan diri, dan tidak mudah menyalahkan eksternal. Yang seperti saya contohkan tadi, contohnya seorang pemimpin menghadapi penurunan kinerja tim. Nah, dia nggak nyalahin apa pasar yang sulit, terus misalkan faktor eksternal deh, tapi dia lebih mengevaluasi strateginya dan pendekatannya kenapa nih kok bisa tim ini mempunyai kinerja tim yang turun. Nah, gimana selanjutnya gimana pemimpin ini untuk mencarikan solusi dan memperbaiki hasil melalui pelatihan, perubahan taktik atau manajemen waktu yang baik. Jadi nggak se
apa ya, nggak tiba-tiba nyalahin faktor eksternal, tapi lebih mengoreksi diri karena dia mempunyai lokus kontrol di seorang pemimpin itu. Tuh. Selanjutnya itu ada stabilitas dan kedewasaan emosional. Pada seorang pemimpin, kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, tetap tenang di bawah tekanan, dan bereaksi secara bijaksana dalam berbagai situasi. Nah, pemimpin dengan stabilitas emosional itu tidak mudah terpengaruh oleh stres, konflik, atau provokasi, dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan rasional bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Nah, ini penting ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin karena kalau misalkan kita nggak punya stabilitas dan kedewasaan emosional, bakal berdampak banget pada keputusan yang diambil. Kalau misalkan keputusan yang diambil berdasarkan emosional sesaat, nah itu pasti akan berdampak juga pada perusahaan dengan keputusan-keputusan yang tidak baik. Nah, ciri-ciri stabilitas dan kedewasaan emosional pada pemimpin yang pertama itu pasti adanya kontrol diri. Nah, pemimpin ini tidak reaksi secara berlebihan terhadap masalah atau tantangan, tetapi tetap tenang dan mempertimbangkan langkah terbaik sebelum bertindak. Terus ada keteguhan, tidak mudah goyah dengan tekanan atau kegagalan, tidak mudah diprovokasi oleh pihak luar. Karena kan kalau jadi seorang pemimpin kan pasti banyak provokasi ya, entah dari bawahan atau dari eksternal, internal. Nah, pemimpin yang mempunyai stabilitas dan kedewasaan emosional, dia nggak gampang goyah, dia mempunyai keteguhan untuk tetap pada pendirian dan untuk mengambil keputusan yang tepat. Terus ada empati. Empati juga mampu memahami dan merespon emosi orang lain dengan bijaksana tanpa terbawa perasaan pribadi. Jadi tetap secara logika tetap empati tapi nggak terbawa perasaan pribadi. Terus pengambilan keputusan yang tenang. Nah, stabilitas dan kedewasaan emosional juga tuh terlihat dari pengambilan keputusan yang tenang dalam mengambil keputusan tanpa terburu-buru atau dipengaruhi emosi yang meluap. Nah, contohnya itu ada konflik anggota tim. Pemimpin yang matang secara emosional tidak menunjukkan emosi negatif, melainkan mendengarkan dengan bijak dan mencari solusi untuk menguntungkan semua pihak. Selanjutnya ada evaluasi pemimpin. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai kesadaran diri untuk menilai kemampuan, perilaku, dan kinerjanya sendiri untuk terus berkembang. Nah, pemimpin yang baik selalu melakukan evaluasi diri secara teratur untuk mengenali kekuatannya, kelemahannya, serta area yang memerlukan peningkatan. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas dan mendorong pertumbuhan seorang pemimpin. Nah, ada pengukuran kinerja. Nah, studi lain yang melibatkan 150 pemimpin, 464 karyawan dari 3 organisasi Tiongkok menemukan bahwa pemimpin dengan evaluasi diri inti yang lebih tinggi mungkin untuk menanamkan rasa percaya diri pada pengikut dan menginspirasi mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, itu dibuktikan oleh penelitiannya si Huang Liden dan Son pada 2012. Nah, manfaat evaluasi diri bagi seorang pemimpin ya tuh ya adanya kesadaran diri, perbaikan berkelanjutan, terus membangun kredibilitas dan peningkatan empati. Nah, contoh dari evaluasi diri seorang pemimpin itu adalah pemimpin secara aktif meminta masukan dari jawaban, atasan, atau rekan kerja untuk mengetahui bagaimana mereka dipersepsikan dan area yang perlu diperbaiki. Jadi nggak semata-mata karena kita punya kekuasaan dan kewenangan merasa kita yang paling lebih baik, merasa kita yang paling benar. Tapi dengan adanya evaluasi ini bisa um, mengevaluasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu untuk mengatur suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada power motivation. Nah, maksudnya adalah dorongan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan mengarahkan orang lain atau situasi. Nah, motivasi kekuasaan ini tidak selalu negatif karena pemimpin yang termotivasi oleh kekuasaan bisa jadi memanfaatkan momentum ini untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kinerja tim, dan memimpin secara efektif. Nah, pengaruh power motivation ini contohnya manajer dalam skala berorganisasi harus menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi bawahannya, rekan kerja, dan atasan. Orang yang
yang kebutuhan kekuasaannya rendah biasanya tidak memiliki keinginan dan ketegasan yang diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan kelompok, untuk menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan, melobi sumber daya yang diperlukan, mengadvokasi dan mempromosikan perubahan yang diinginkan dan menerapkan hal-hal yang diperlukan. Kesimpulannya, jadi motivasi kekuasaan atau power motivation dalam kepemimpinan dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang secara positif ataupun negatif. Pemimpin yang memiliki motivasi kekuasaan tinggi dan menerapkan gaya otoriter mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi menghadapi resiko penurunan kinerja tim dalam jangka panjang. Di sisi lain, pemimpin yang mampu menyimbangkan motivasi kekuasaannya dengan gaya kepemimpinan partisipatif atau transformasional cenderung menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan inovatif. Atribut selanjutnya yaitu tentang integritas seorang pemimpin. Maksudnya integritas seorang pemimpin itu berarti bahwa perilaku seorang pemimpin ini konsisten dengan apa yang dianutnya. Seorang pemimpin yang berintegritas dipandang sebagai sosok yang jujur, dapat dipercaya, adil, dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang benar, bukan karena kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat. Nah, kenapa sih integritas itu penting dalam kepemimpinan? Karena yang pertama, ini untuk membangun kepercayaan. Pemimpin yang memiliki integritas kepercayaan memperoleh pemimpin yang memiliki integritas akan memperoleh kepercayaan dari bawahannya, rekan kerja atau pemangku kepentingan lainnya. Ketika seorang pemimpin bertindak secara transparan dan jujur, orang lebih cenderung percaya dan mendukung keputusan dan arah yang diberikan oleh seorang pemimpin. Terus menciptakan budaya yang positif, kepemimpinan yang berdasarkan integritas akan menciptakan budaya kerja yang menghargai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Nah, ini mendorong lingkungan di mana kalian merasa aman untuk berbicara, memberikan masukan, dan berinovasi tanpa takut adanya manipulasi atau ketidakadilan. Terus integritas juga penting dilakukan untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemimpin yang berintegritas mampu membuat tidak tergoda untuk menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Integritas membantu pemimpin tetap bertanggung jawab dan menjauhi praktik-praktik tidak etis seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Contohnya, kita bisa melihat seorang pemimpin yang perusahaan yang berjanji untuk tidak memberhentikan karyawan selama masa krisis ekonomi. Ketika kondisi perusahaan memburuk, bukannya memutuskan hubungan kerja, pemimpin ini malah memotong gaji eksekutif puncak dan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa seluruh karyawan dapat tetap bekerja dengan baik ya, tetap digaji gitu walaupun kondisi perusahaan sedang sulit. Nah, ini membuktikan dan menunjukkan bahwa pemimpin tersebut berkomitmen pada janji yang dibuat dan bersedia menanggung resiko pribadi demi kebaikan bersama. Jarang pemimpin kayak gini. Rata-rata kalau misalkan emang udah dengan kondisi kayak gini pada menguntungkan diri sendiri kan. Nah, tapi kalau misalkan pemimpin udah punya integritas yang tinggi, nah dia nggak bakal ngelakuin hal yang kayak saya contohkan tadi, tuh. Selanjutnya narsisme, di mana narsisme ini dalam kepemimpinan mengacu pada karakteristik berlebihan seseorang pemimpin yang fokus pada diri sendiri, keinginan untuk mendapatkan pengakuan, serta rasa superioritas atas orang lain. Jadi narsisme ini dibagi menjadi empat, yaitu ada karakteristik pemimpin, narsisme, di mana karakteristik ini merupakan ego besar, fokus pada citra diri, ruang empati, mendominasi ketidakmampuan mengakui kesalahan. Lalu ada dampak narsisme dalam kepemimpinan, di mana dampak ini ada tiga. Yang pertama kepemimpinan otoriter, yang kedua menghambat inovasi dan kreativitas, dan yang ketiga merusak kepercayaan dan kolaborasi. Lalu apa narsisme selalu negatif dalam kepemimpinan? Jadi jawabannya adalah walaupun narsisme umumnya dipandang negatif, beberapa studi menunjukkan bahwa pemimpin dengan sedikit sifat narsis dapat berhasil dalam situasi yang membutuhkan keberanian dan pengambilan keputusan cepat. Pemimpin yang percaya diri serta ekstrim mungkin lebih siap untuk mengambil resiko dan memimpin organisasi melalui masa-masa sulit. Namun, ketika sifat narsis itu berlebihan, ia mulai merusak hubungan internasional dan kesejahteraan organisasi.
Lalu kesimpulannya, pemimpin yang terlalu fokus pada diri sendiri dan citra mereka cenderung merusak dinamis tim, mengabaikan kontribusi orang lain, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Seorang pemimpin yang efektif perlu mengimbangkan kepercayaan diri dengan eh, kerendahan hati, mendengarkan masukan, dan menghargai setiap anggota tim untuk memastikan kesuksesan jangka panjang organisasi. Selanjutnya achievement orientation. Jadi pertama orientation ini pencapaian mencakup serangkaian kebutuhan dan nilai yang terkait termasuk kebutuhan untuk berprestasi, kemauan untuk memikul tanggung jawab, orientasi kinerja, dan perhatian terhadap tujuan tugas. Pemimpin dengan jumlah motivasi berprestasi yang cukup tinggi lebih banyak efektif dibandingkan dengan manajer yang memiliki motivasi prestasi rendah atau manajer dengan motivasi prestasi yang sangat tinggi. Orientasi pencapaian yang kuat juga dapat menghasilkan perilaku yang melemah efektivitas manajerial. Jika kebutuhan untuk berprestasi adalah motif yang dominan, kemungkinan besar seorang manajer akan mencari keuntungan pribadi, pencapaian, dan kemauan daripada pencapaian oleh tim atau unit kerja. Orientasi pencapaian seorang pemimpin terlihat ketika ia menetapkan target yang jelas dan ambisius, seperti meningkatkan penjualan atau produktivitas dalam periode tertentu, serta mendorong timnya untuk terus berinovasi dan berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan. Pemimpin ini fokus pada hasil yang nyata dan memastikan setiap anggota tim memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. Dengan pendekatan yang terukur melalui evaluasi kinerja rutin, pemimpin ini juga memberikan dukungan serta penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan performa tinggi, sembari terus mengembangkan kapasitas antara optimal. Lalu kebutuhan afiliasi. Orang-orang yang membutuhkan afiliasi yang kuat memperoleh kepuasan besar karena disukai dan diterima oleh orang lain. Dan mereka senang bekerja dengan orang yang ramah dan kooperatif. Yang pertama dari keterampilan teknis, di mana keterampilan teknis ini merupakan pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan teknik untuk melakukan aktivitas khusus, serta kemampuan untuk menggunakan alat dan peralatan yang relevan dengan aktivitas tersebut. Lalu ada segi positif dari kebutuhan afiliasi, di mana segi positifnya pemimpin yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi cenderung membangun komunikasi yang terbuka dan mendukung kolaborasi serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan penuh kepercayaan. Mereka peduli dengan kesejahteraan emosional tim dan seringkali bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, mereka juga mendorong rasa kebersamaan dan kerjasama, memastikan bahwa setiap anggota tim merasa dihargai dan memiliki kontribusi penting dalam mencapai tujuan bersama. Kebutuhan ini membantu pemimpin menciptakan hubungan yang kuat dan solid di dalam organisasi. Lalu dari segi negatifnya, di mana pemimpin dengan kebutuhan afiliasi yang terlalu tinggi mungkin menghindari konfrontasi atau sulit memberikan kritik yang konstruktif karena takut merusak hubungan baik dengan tim. Akibatnya, mereka bisa menjadi terlalu kompromistis atau permisif sehingga standar kerja menurun dan disiplin dalam organisasi terganggu. Selanjutnya adalah Big Five Personality Traits atau 5 ciri kepemimpinan yang besar. Di mana model Big Five ini merupakan pendekatan yang merangkum 5 kategori sifat utama untuk menyederhanakan teori sifat dalam kepribadian dan kepemimpinan. Eh, 5 kepemimpinan ini terdiri dari surgensi atau ekstroversi, lalu ada konsistensionis atau ketekunan, lalu ada agreeabilis atau ketersepakatan, lalu ada judgment yaitu menyesuaikan emosional, lalu ada intelligence atau keterbukaan terhadap pengalaman. Jadi yang pertama itu membahas tentang
berbicara tentang sosok yang penuh energi, percaya diri dan memiliki dorongan kuat untuk berkuasa. Lalu yang kedua adalah fokus pada sifat dapat diandalkan, berintegrasi dan memiliki kebutuhan untuk berprestasi. Lalu yang ketiga berhubungan dengan optimisme, simpati dan kebutuhan afiliasi. Lalu yang ketiga berhubungan dengan stabilitas emosional, harga diri dan pengendalian diri. Lalu yang kelima berkaitan dengan eh, sifat yang ingin tahu, terbuka dan berorientasi pembelajaran. Adapun keterkaitan Big Five dengan kepemimpinan, yang pertama didasarkan oleh penelitian di mana pemimpin yang efektif cenderung memiliki skor lebih tinggi pada ekstroversi, ketekunan dan keterbukaan terhadap pembelajaran, serta skor lebih rendah pada neurotisisme. Lalu dari hasil studi bahwa menunjukkan tidak semua organisasi atau konteks kepemimpinan memberikan hasil yang konsisten. Mungkin karena perbedaan dalam pengukuran atau kriteria efektivitas kepemimpinan. Contohnya, Rosa Parks adalah contoh pemimpin introvert yang tidak terlihat seperti pemimpin yang kuat secara fisik, tetapi memiliki dampak besar karena keberaniannya. Adapun kritik dan implikasi praktis. Jadi kritik pada model Big Five ini beberapa ahli berpendapat bahwa model ini terlalu luas dan menggabungkan sifat relevan dan tidak relevan yang menurunkan akurasi prediksi. Lalu implikasi untuk kepemimpinan di mana adanya hal yang penting untuk memahami bahwa kepemimpinan tidak hanya memiliki ekstrovert, pemimpin yang pendiam dan reflektif juga bisa sangat efektif. Seperti contoh tokoh dunia Eleanor Roosevelt dan Gandhi yang menggunakan introversi introversi mereka untuk menghasilkan perubahan yang besar. Oke, selanjutnya itu ada technical skill, di mana keterampilan teknis mencakup pengetahuan tentang metode, proses, dan peralatan untuk menjalankan aktivitas khusus unit organisasi manajer. Yang kedua itu ada keterampilan teknis juga mencakup pengetahuan faktual tentang organisasi, aturan, struktur, sistem manajemen, karakteristik karyawan, dan pengetahuan tentang produk dan layanan organisasi seperti spesifikasi teknis, kekuatan, dan keterbatasan. Dan yang ketiga ini ada perolehan pengetahuan teknis difasilitasi oleh ingatan yang baik terhadap detail dan kemampuan untuk mempelajari materi teknik dengan cepat. Terus yang keempat ini adalahnya manajer yang mengawasi pekerjaan orang lain perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang teknik dan peralatan yang digunakan oleh bawahannya untuk melakukan pekerjaan. Terus yang kelima ini adalah perencanaan strategis. Tidak mungkin tidak efektif kecuali seorang manajer itu dapat membuat evaluasi yang akurat terhadap produk atau layanan organisasi dibandingkan dengan produk pesaing. Selanjutnya itu menjelaskan tentang konseptual skill. Di sini konseptual skill itu merupakan keterampilan konseptual atau kognitif, melibatkan penilaian yang baik, pandangan ke depan, intuisi, kreativitas, dan kemampuan untuk menemukan makna dan keteraturan dalam peristiwa yang ambigu dan tidak pasti. Jadi keterampilan konseptual khusus yang dapat diukur dengan tes bakat meliputi kemampuan analitis, pemikiran yang logis, pembentukan konsep, penalaran induktif, dan penalaran deduktif. Berdasarkan tinjauan akumulasi penelitian tentang keterampilan kognitif dan kinerja kepemimpinan ya, itu menurut Mumford, Todd Hicks, dan McIntosh 2017
mengidentifikasi adanya 9 keterampilan kognitif yang penting gitu ya. Yang pertama itu mampu mendefinisikan masalah. Yang kedua adanya analisis sebab atau tujuan. Terus yang ketiga analisis kendala, adanya perencanaan, adanya forecasting atau peramalan pengadaan ya. Terus ada pemikiran kreatif. Terus yang ketujuh ada evaluasi ide dan yang kedelapan ada kebijaksanaan dan yang terakhir adanya pembuatan makna atau adanya visi gitu. Selanjutnya itu tentang interpersonal skill. Jadi untuk interpersonal skill ini keterampilan interpersonal atau sosial mencakup pengetahuan tentang perilaku manusia dan proses kelompok, kemampuan untuk memahami perasaan, sikap, dan motif orang lain serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif. Jenis keterampilan interpersonal tentu seperti empati, wawasan sosial, pesona kebijaksanaan dan diplomasi, persuasif dan kemampuan untuk komunikasi lisan sangat penting untuk mengembangkan dan memelihara hubungan kerja sesama dan dengan bawahan, atasan, rekan sejawat atau orang luar gitu. Terus yang ketiga ini ada keterampilan interpersonal lainnya adalah kemampuan untuk menggunakan isyarat dari orang lain guna memahami perilaku diri sendiri dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi orang lain. Keterampilan ini terkadang disebut juga dengan pemantauan diri. Keterampilan interpersonal yang kuat membantu seorang manajer mendengarkan dengan penuh perhatian, simpatik, tanpa menghakimi seseorang yang memiliki masalah, keluhan atau kritik pribadi. Jadi empati penting untuk memahami kebutuhan dan perasaan orang lain serta menentukan cara memberikan dukungan dan simpati. Terus adanya kekurangan dalam keterampilan interpersonal, termasuk perilaku kasar terhadap bawahan ya merupakan alasan utama bagi manajer yang akhirnya tergelincir dalam karirnya dalam memanage mereka gitu. Jadi kalau manajernya kasar, ya itu bakal ada feedbacknya gitu loh. Kemudian harinya karyawannya tidak betah atau nanti dia tidak akan dihargai sendiri dengan karyawannya tersebut gitu. Selanjutnya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang political skill, yaitu yang pertama itu adanya keterampilan politik melibatkan kemampuan untuk memahami orang lain secara efektif di tempat kerja dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak dengan cara yang meningkatkan tujuan pribadi maupun organisasi gitu. Jadi itu menurut Ferris et al. 2005 dan adanya dimensi keterampilan politik meliputi kecerdasan sosial, pengaruh interpersonal, kemampuan berjejaring, dan ketulusan yang tampak. Keberhasilan pemimpin yang terampil secara politik berasal dari kemampuan mereka yang tinggi untuk membaca orang lain dan situasi, membangun dan menggunakan jaringan sosial yang luas untuk mendapatkan pengaruh dan menumbuhkan kesan bahwa mereka adalah rekan kerja yang autentik, tulus, dan tidak manipulatif yang mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi kalau political skill ini lebih seperti menjaga mampu membaca situasi dan membaca orang lain, bagaimana kita bersikap dan bertingkah laku di dalam suatu organisasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk kompetensi manajerial. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Cukup. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai kompetensi manajerial. Di dalam kompetensi manajerial ini ada kecerdasan emosional. Apa sih itu emosi? Yaitu perasaan kuat yang menuntut perhatian dan cenderung mempengaruhi orang lain secara proses kognitif dan perilaku. Di dalam emosi ini terdapat contoh yaitu seperti kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, rasa malu, dan kejutan. Bahkan setelah intensitas emosi memudar, kemungkinan akan bertahan sebagai suasana hati, baik itu positif ataupun negatif. Juga dapat mempengaruhi perilaku kepemimpinan menurut George 1995.
Kesadaran diri secara emosional memahami tentang suasana hati dan emosi seorang. Bagaimana mereka berkembang dan berubah seiring waktu dan implikasinya terhadap kinerja tugas dan hubungan interpersonal. Pemimpin yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi lebih mampu mencakar masalah yang kompleks, karena merencanakan bagaimana menggunakan waktu secara efektif, menyesuaikan perilaku mereka dengan situasi, dan mengelola krisis yang terjadi. Selanjutnya, mengenai kecerdasan sosial. Di dalam kecerdasan sosial itu terdapat dua komponen utama, yaitu ada yang pertama persepsi sosial dan yang kedua fleksibilitas perilaku. Persepsi sosial yaitu kemampuan untuk memahami kebutuhan fungsional, masalah, peluang yang relevan bagi suatu kelompok atau organisasi, karakteristik anggota, hubungan sosial, kolektif proses yang akan meningkatkan atau membatasi upaya untuk mempengaruhi kelompok atau organisasi. Di dalam persepsi sosial ini melibatkan keterampilan konseptual dan pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk kepemimpinan yang strategis. Nah, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang. Dan ditentukan juga secara bersama oleh suatu peristiwa lingkungan dan kompetensi inti organisasi. Kemampuan untuk merumuskan tanggapan yang tepat. Selanjutnya, mengenai fleksibilitas perilaku. Apa sih fleksibilitas perilaku itu? Nah, itu adalah suatu kemampuan dan kemauan untuk memvariasikan perilaku seseorang untuk mengakomodasi persyaratan situasional. Perilaku fleksibilitas menyiratkan sebuah model mental dengan perbedaan-perbedaan yang halus di antara berbagai jenis perilaku kepemimpinan daripada taksonomi yang sederhana. Fleksibilitas perilaku juga difasilitasi oleh pemantauan, karena pemimpin yang memiliki tingkat pemantauan diri yang tinggi lebih menyadari perilaku mereka sendiri dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain atau di sekitarnya. Nah, menurut Paris and rekan 2000, berpendapat bahwa keterampilan politik berbeda dengan kecerdasan sosial dan emosional. Kenapa? Karena di sini berfokus secara khusus pada interaksi yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu organisasi. Dan selanjutnya ada mengenai kemampuan belajar. Bagaimana saya belajar itu dengan cara melakukan introspeksi atau menganalisa prosesif kognitif dalam diri sendiri. Misalnya cara Anda mendefinisikan dan memecahkan suatu masalah dan menemukan cara untuk memperbaiki dari masalah yang terjadi. Nah, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman juga dapat dilakukan, seperti dapat beradaptasi dengan perubahan, mungkin melibatkan dan keterampilan. Di kemampuan belajar ini ada ciri-ciri yang tampak relevan meliputi seperti organisasi prestasi, emosi, dan perilaku, stabilitas, dan orientasi lokal kendali dari internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai situational relevance of trait and skills. Atau di sini kita akan melihat lebih jauh dan memahami bagaimana relevansi suatu sifat atau keterampilan yang bergantung pada suatu situasi. Tentunya, manajer akan membutuhkan banyak jenis keterampilan untuk memenuhi persyaratan peran mereka. Tetapi kepentingan relatif dari keterampilan tersebut bergantung pada situasi kepemimpinan yang ada. Terdapat beberapa variabel moderator situasional yang relevan. Yang pertama ada level of management atau tingkat manajerial, dan yang kedua type of organization atau jenis organisasi, yang ketiga leader stress atau tekanan pada pemimpin, dan yang terakhir adalah the nature of the external environment atau sifat lingkungan eksternal itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan situasi kepemimpinan berdasarkan level of management. Yang pertama, pengaruh level manajemen terhadap keterampilan manajerial tentunya akan berbeda-beda
tergantung dari level manajemen itu sendiri. Posisi dalam hierarki organisasi juga akan mempengaruhi prioritas keterampilan yang harus dimiliki. Ketika semakin tinggi posisi itu sendiri akan semakin kompleks tanggung jawab dan juga kebutuhan keterampilan. Juga di tingkat level manajemen itu terdapat 3 kategori utama keterampilan manajerial. Yang pertama ada keterampilan konseptual, di mana keterampilan konseptual ini adalah kemampuan berpikir abstrak dan juga strategis dari suatu pemimpin. Yang kedua ada keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan berkomunikasi dan juga membangun hubungan. Yang ketiga ada keterampilan teknis. Keterampilan teknis meliputi pengetahuan dan juga keahlian spesifik suatu pemimpin dalam bidang tertentu. Di tingkat manajerial ini juga terdapat karakteristik keterampilan. Yang pertama, manajer tingkat atas. Tentu di manajer tingkat atas ini fokus utama itu pada keterampilan konseptual untuk perencanaan strategis dan juga pengambilan keputusan jangka panjang. Berbeda dengan manajer tingkat menengah, di mana manajer tingkat menengah ini lebih menekankan pada keseimbangan antara keterampilan teknis, interpersonal, dan juga konseptual untuk mengimplementasikan kebijakan dan juga mengkoordinasikan berbagai departemen. Yang ketiga, manajer tingkat bawah lebih pada penekanan pada keterampilan teknis untuk mengelola operasional dan juga memastikan efisiensi kerja. Selanjutnya, terdapat juga faktor-faktor yang akan mempengaruhi kebutuhan keterampilan di tingkat manajerial ini. Yang pertama, dari jenis organisasi itu sendiri, yang kedua ukuran organisasi, yang ketiga struktur organisasi, dan yang keempat ada tingkat sentralisasi wewenang. Faktor-faktor ini dapat mengubah prioritas keterampilan yang akan dibutuhkan pada setiap level manajemen. Selanjutnya, kunci kesuksesan manajerial. Yang pertama, manajer itu harus memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama itu kemampuan dalam menghadapi tekanan dengan baik. Yang kedua, kemampuan belajar dan juga beradaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, kemampuan mengakui kesalahan dan juga bagaimana pemimpin itu bertanggung jawab. Dan yang terakhir, keterampilan interpersonal yang kuat. Namun juga terdapat beberapa penyebab dari seorang pemimpin. Yang pertama, dari ketidakmampuan pemimpin beradaptasi ke peran yang lebih strategis, seperti keterampilan interpersonal yang lemah, dan juga termasuk ketidakpekaan terhadap orang lain. Yang kedua ada overconfidence atau terlalu percaya diri dan juga arogansi, terutama terkait keahlian teknis yang dimilikinya. Yang ketiga, fokus yang terlalu sempit pada keahlian teknis, di mana dalam hal ini mengabaikan aspek lain dari kepemimpinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan situasi kepemimpinan berdasarkan jenis organisasi itu sendiri atau type of organization. Jadi di sini kita akan melihat seberapa jauh keterampilan manajerial itu dapat ditransfer dari satu jenis organisasi ke organisasi yang lain. Lalu apakah manajer yang berhasil di suatu organisasi tentu akan berhasil di organisasi lain. Nah, di sini pertama kita akan membahas mengenai transferabilitas, di mana transferabilitas itu bervariasi berdasarkan level manajemen dan juga level organisasi. Manajer di tingkat rendah itu akan sulit berpindah antar spesialisasi fungsional karena perbedaan keterampilan teknis yang dimiliki. Selanjutnya untuk eksekutif tingkat tinggi, terdapat perbedaan pendapat tentang kemudahan dari transferabilitas itu sendiri. Menurut Katz, pada tahun 1955 mengusulkan bahwa manajer di tingkat atas dengan hubungan manusia dan juga keterampilan konseptual yang cukup dapat dipindahkan dari satu industri ke industri lain dengan sangat mudah dan juga tanpa kehilangan efektivitas. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi transferabilitas itu sendiri dari jenis organisasi. Yang pertama dari karakteristik unik industri seperti ekonomi, pasar, dan juga teknologi.
Yang kedua, pengetahuan spesifik organisasi, dan yang ketiga, jaringan kontak eksternal. Industri yang berbeda akan memiliki ekonomi, pasar, dan teknologi yang unik. Keakraban dengan hal-hal teknis, produk, kepribadian, dan tradisi adalah jenis pengetahuan yang diperoleh hanya melalui pengalaman panjang di dalam organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan situasi kepemimpinan berdasarkan tekanan pada seorang pemimpin. Terdapat teori sumber daya kognitif yang menjelaskan kondisi di mana kecerdasan dan juga pengalaman pemimpin itu berhubungan dengan kinerja kelompok. Dari teori tersebut, stres bagi pemimpin akan memoderasi hubungan antara kecerdasan pemimpin dan juga kinerja bawahan. Stres yang bisa disebabkan oleh misalnya atasan yang terlalu menuntut, krisis kerja yang mungkin terjadi, dan juga konflik serius dengan bawahan. Berikut beberapa contoh stres yang mungkin dialami oleh suatu organisasi, di mana di bawah kondisi stres yang rendah, kecerdasan pemimpin akan memfasilitasi pemrosesan informasi dan juga pemecahan masalah, dan kemungkinan akan meningkatkan kualitas dari keputusan pemimpin itu sendiri. Tetapi emosi yang kuat atau tinggi itu akan cenderung mengganggu pemrosesan informasi kognitif dan membuat kecerdasan itu sulit diterapkan di situasi stres interpersonal, di mana pemimpin mungkin akan terganggu dan juga akan kehilangan fokus. Terakhir, mengenai situasi kepemimpinan, itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal, di mana keterampilan yang dibutuhkan tentunya akan berbeda, tergantung pada tahap perkembangan organisasi dan juga kondisi lingkungan dari organisasi itu sendiri. Seperti suatu konteks khusus di mana lingkungan berada di situasi yang ekstrim, tentunya organisasi tersebut akan memerlukan pemimpin yang memiliki keterampilan yang unik yang dapat memimpin suatu organisasi dalam situasi ekstrim tersebut. Yang ketiga, terdapat perubahan global yang cepat yang mengharuskan para pemimpin untuk mengembangkan serangkaian kompetensi yang dimiliki. Yang keempat, kemampuan adaptasi, belajar, dan juga pengalaman, serta fleksibilitas akan menjadi sangat penting di lingkungan yang dinamis, di mana lingkungan akan terus berkembang, akan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait evaluation of the trait approach. Evaluasi pendekatan trait dalam kepemimpinan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengidentifikasi sifat dan keterampilan yang relevan untuk efektivitas manajerial dan kemajuan karir. Namun, pendekatan ini juga menghadapi beberapa keterbatasan metodologis dan konseptual. Pendekatan trait berfokus juga pada identifikasi sifat dan keterampilan yang berkontribusi terhadap efektivitas kepemimpinan. Meskipun telah menunjukkan kemajuan, pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada keterbatasan teoritis. Banyak studi trait tidak didasarkan pada teori yang jelas, sulit untuk menginterpretasikan relevansi sifat-sifat tanpa melihat bagaimana sifat tersebut diekspresikan dalam perilaku nyata pemimpin. Keterbatasan ini menghambat pemahaman tentang dampak keputusan dan tindakan pemimpin. Perhatian terhadap situasi. Relevansi sifat dan keterampilan sangat bergantung pada konteks kepemimpinan, jenis posisi, tantangan yang dihadapi, dan kriteria penilaian efektivitas mempengaruhi sifat yang diperlukan. Penting untuk kita mempertimbangkan situasi saat mengevaluasi sifat pemimpin. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan kurvilinier. Banyak studi hanya menguji hubungan linier sederhana antara sifat dan efektivitas. Namun, hubungan ini seringkali kurvilinier, di mana tingkat moderat dari suatu sifat mungkin lebih optimal dibandingkan dengan tingkat maksimum.
Misalnya, baik tingkat rendah maupun tinggi dari beberapa sifat dapat menjadi tidak diinginkan, yang menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya menguji hubungan linier dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Contoh, baik tingkat rendah maupun tinggi dari beberapa dapat menjadi tidak diinginkan. Proses mediasi. Beberapa studi tidak menyangkut proses mediasi yang menjelaskan relevansi sifat dan keterampilan. Memahami proses ini penting untuk menjelaskan bagaimana sifat berfungsi dalam konteks kepemimpinan. Namun, ada keterbatasan, yaitu dapat mengurangi akurasi prediksi efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya terkait pedoman untuk pemimpin atau guides for leaders. Ini berfokus pada pengembangan diri dan peningkatan efektivitas kepemimpinan. Ini penting untuk memahami sifat dan keterampilan yang berkontribusi terhadap efektivitas kepemimpinan. Pedoman ini dirancang untuk membantu pemimpin dalam merencanakan karir dan meningkatkan kemampuan mereka sebagai pemimpin. Yang pertama, kenali kekuatan dan kelemahan Anda. Penting kesadaran diri, pemimpin harus memahami kekuatan dan kelemahan mereka untuk meraih kesuksesan. Tindakan yang dilakukan, evaluasi diri secara berkala, dan minta umpan balik dari rekan kerja untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang kedua, kembangkan keterampilan yang relevan. Identifikasi dengan tentukan keterampilan yang diperlukan untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Tindakan yang dilakukan, ikuti pelatihan, seminar, atau program pengembangan untuk meningkatkan keterampilan yang relevan. Yang ketiga, keseimbangan kekuatan dan kelemahan. Kekuatan akan menjadi kelemahan, itu apabila kita menyadari bahwa kekuatan yang berlebihan dapat menjadi kelemahan. Tindakan yang dilakukan, kembangkan strategi untuk mengelola kekuatan Anda agar tidak menjadi kontraproduktif. Selanjutnya, kompensasi untuk kelemahan. Temukan cara untuk mengatasi kelemahan Anda, baik dengan pengembangan diri atau dengan membangun tim yang saling melengkapi. Tindakan yang Anda lakukan, libatkan anggota tim yang memiliki keterampilan yang dapat mengimbangi kelemahan Anda. Manfaat umpan balik. Umpan balik multisumber. Gunakan program umpan balik dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja Anda. Tindakan yang Anda lakukan, jadikan umpan balik itu sebagai alat untuk perbaikan berkelanjutan dan pengembangan diri Anda. Oke, selanjutnya kita masuk ke pedoman untuk pemimpin. Jadi penemuan bahwa keterampilan dan sifat-sifat tertentu berkaitan positif dengan efektivitas manajerial dan kemajuan karir memiliki beberapa implikasi praktis bagi orang-orang yang merencanakan karir manajerial mereka sendiri. Jadi berikut pedoman yang didasarkan pada penelitian, teori, dan temuan praktisi tentang sifat dan keterampilan. Yang pertama, pelajari tentang kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, pertahankan kesadaran diri yang tinggi. Yang ketiga, identifikasi dan kembangkan keterampilan yang relevan untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Yang keempat, ingat bahwa kekuatan juga bisa menjadi kelemahan. Yang kelima, kompensasi untuk kelemahan. Baik, kita masuk ke poin yang pertama terkait dengan learn about strengths and weakness. Jadi, pahami kekuatan dan kelemahan untuk membangun kemampuan yang dibutuhkan dalam posisi saat ini. Sebagai pemimpin, penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Misalnya, jika seorang pemimpin pandai dalam membuat keputusan cepat tetapi sering kurang detail, maka dia bisa memanfaatkan kekuatan tersebut, namun juga mencari cara untuk lebih teliti dalam hal yang memerlukan perincian. Mendapatkan umpan balik dari tim atau atasan dapat membantu seorang pemimpin melihat area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, maintain self-awareness, yaitu sadar akan kebutuhan, emosi, dan perilaku. Ini membantu dalam pengambilan keputusan saat menghadapi tantangan dan evaluasi diri. Pemimpin yang sadar diri akan emosi dan reaksi mereka dalam situasi sulit akan lebih baik dalam mengatasi stres dan tetap positif. Misalnya, ketika menghadapi krisis di perusahaan, seorang pemimpin yang memiliki kesadaran diri bisa tetap tenang dan menjaga tim tetap fokus.
alih-alih terbawa emosi dan stres yang berlebihan. Selanjutnya, poin yang ketiga, develop continuously. Jadi, carilah peluang untuk mengembangkan keterampilan melalui pelatihan, penugasan menantang, dan bimbingan dari mentor. Dan identify relevant skills. Jadi, kenali keterampilan yang diperlukan untuk peran kepemimpinan di masa depan. Seiring dengan berkembangnya karir, pemimpin terus belajar keterampilan yang baru yang dibutuhkan di masa depan. Misalnya, jika seorang pemimpin ingin menjadi pemimpin divisi, dia harus mulai belajar manajemen strategis atau keterampilan negosiasi yang mungkin belum dibutuhkan dalam posisi saat ini. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, mentoring, atau pengalaman langsung di proyek yang baru. Selanjutnya, poin yang keempat, strength can become weakness. Jadi keterampilan yang unggul dalam situasi bisa menjadi kelemahan di dalam situasi yang lain. Contoh, keyakinan dapat berubah menjadi kesombongan, inovasi bisa menjadi kecerobohan, ketegasan bisa menjadi keburukan, integritas bisa menjadi fanatisme, dan visi global bisa berubah menjadi kehilangan fokus. Contohnya, jika seorang manajer sangat tegas dalam membuat keputusan, ini bisa jadi kelebihan ketika perusahaan butuh tindakan cepat. Namun, dalam situasi yang membutuhkan refleksi dan kolaborasi, ketegasan ini bisa dianggap sangat selalu tergesa-gesa atau keras kepala. Dan poin yang terakhir, compensate for weakness. Jadi delegasikan tanggung jawab kepada orang dengan kekuatan yang melengkapi kelemahan seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin tidak harus sempurna dalam segala hal, mereka dapat mendelegasikan tugas yang sesuai kepada tim mereka. Misalnya, jika Anda kurang ahli dalam detail analisis data, maka seorang pemimpin bisa bekerja sama dengan bawahan yang ahli dalam analisis untuk memastikan hasil kerja yang optimal. Ini juga memberi ruang bagi tim untuk berkembang dan merasa dilibatkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu kesimpulan tentang bab ini, yaitu beberapa ciri kepribadian yang ditemukan relevan untuk kemajuan efektivitas kepemimpinan meliputi 1. Tingkat energi dan toleransi stres tinggi. Yang kedua, kepercayaan diri. Yang ketiga, lokus kontrol internal pemimpin. Yang keempat, stabilitas dan kedewasaan emosional. Yang kelima, evaluasi pemimpin. Yang keenam, motivasi kekuasaan. Yang ketujuh, integritas. Yang kedelapan, narsisme. Yang kesembilan, orientasi pencapaian. Dan yang terakhir, afiliasi. Manajer membutuhkan banyak jenis keterampilan interpersonal, kognitif, dan teknis. Tetapi kepentingan relatif dari keterampilan tersebut tergantung pada tingkat manajerial, jenis organisasi, tekanan pada pemimpin, dan sifat lingkungan eksternal. Selanjutnya, beberapa keterampilan seperti keterampilan politis, persuasif, kemampuan analitis, kemampuan berbicara, dan ingatan akan detail relevan untuk sebagian besar jenis pemimpin. Sedangkan beberapa keterampilan lain tidak mudah dipindahkan ke jenis posisi yang berbeda. Kompetensi melibatkan kombinasi sifat dan keterampilan, dan beberapa kompetensi yang diteliti dalam penelitian kepemimpinan terkini mencakup kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Informasi tentang sifat dan keterampilan yang relevan untuk berbagai jenis posisi manajerial berguna bagi orang yang merencanakan karir manajerial. Informasi ini juga berguna untuk memilih orang yang akan mengisi posisi manajerial, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi manajer di posisi mereka saat ini, dan untuk merencanakan kegiatan pengembangan manajemen guna mempersiapkan orang untuk promosi ke pekerjaan tingkat yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya ada case study tentang perusahaan nasional produk. National Product merupakan perusahaan manufaktur dengan 500 karyawan. Saat ini memiliki lowongan untuk manajer umum di salah satu divisi produknya. Presiden meminta Susan Thomas sebagai wakil presiden di Human Resource at National Product untuk meninjau latar belakang manajer dari 3 departemen untuk dipromosikan ke posisi ini. Diharapkan untuk merekomendasi dari salah satu dari 3 kandidat internal perusahaan, yaitu Charlie Adams, Bill Stewart, dan Ray Johnson, atau mulai merekrut kandidat eksternal dari luar perusahaan. Informasi tentang setiap kandidat diperoleh dari catatan kinerja, wawancara kandidat, dan didiskusi dengan atasan kandidat. Berikut ini kandidat internal perusahaan
dari profilnya. Yaitu yang pertama ada Charlie Adams, merupakan manajer produksi dengan pengalaman 8 tahun. Dia memiliki pribadi yang santai dan good team player, orangnya kooperatif dan kerja sama tim. Kultur latar belakangnya itu kultur kekeluargaan. Kemudian dia berkeinginan kuat untuk departemennya memiliki catatan kinerja yang baik. Kemudian dia mudah memberikan bonus kinerja kepada bawahan. Yang selanjutnya, ia enggan membahayakan hubungan dengan bawahan dengan mendorong mereka untuk meningkatkan kinerja melampaui level saat ini. Kemudian ada Bill Stewart, profilnya yaitu dia merupakan manajer teknik dengan pengalaman 3 tahun. Dia mempunyai ambisi untuk memajukan karirnya. Dia mengambil pekerjaan itu karena dia melihat peluang dan tantangan. Kemudian dia masih merasa canggung di sekitar orang lain. Kemudian dia lebih suka bekerja sendiri daripada mengerjakan proyek tim. Dia merupakan orang yang tidak sabaran dan kritis terhadap kebijakan perusahaan. Dia juga menyukai tugas yang menantang dan terkadang mengambil waktu dari beberapa tanggung jawab manajerialnya. Profil yang ketiga yaitu Ray Johnson, merupakan manajer pemasaran dengan pengalaman 5 tahun. Dia merupakan pribadi yang pekerja keras. Dia memiliki rumah besar dan sering mengadakan pesta, menggunakan pakaian mahal, memiliki mobil mewah, dan tergabung dalam country club terbaik di kotanya. Dia sudah menikah tapi masih playboy. Dia merupakan orang yang organisasi. Baginya organisasi merupakan hutan politik. Dia sering merendahkan atau mendiskreditkan siapapun yang mengkritik atau menentangnya. Dia memiliki kontrol ketat atas operasional departemennya. Itulah 3 profil dari kandidat internal perusahaan yang akan dipromosikan ke manajer umum. Selanjutnya itu hasil penilaian dari Susan mengenai satu Charlie Adams. Itu dia telah berada di posisi yang sama selama bertahun-tahun. Dia mungkin membutuhkan perubahan. Dia juga sangat berkomitmen dengan perusahaan. Dia juga suka bekerja dalam tim dan dia memiliki hubungan baik dengan rekan kerjanya. Yang kedua, penilaian terhadap Bill Stewart. Dia menyukai tantangan dan dia selalu berusaha menjadi lebih baik meskipun dia tidak menyukai fungsi sosial yang sangat penting bagi seorang manajer umum, tetapi dia merasa sangat mampu untuk posisi tersebut. Yang terakhir ada Roy Johnson, merupakan orang yang sangat bekerja keras untuk berada di tempatnya saat ini dan dia ingin terus berkembang dalam organisasi. Dia memiliki banyak motivasi yang kuat tetapi tidak dalam cara yang baik. Dia juga seorang narsisme dan dia berpikir bahwa dia adalah yang terbaik untuk posisi baru dan tidak peduli dengan pendapat rekan kerjanya. Untuk menentukan kandidat yang cocok untuk mengisi posisi sebagai manajer umum, Susan harus mencirikan atau membagi beberapa ciri kepribadian yang telah ditemukan relevan untuk kemajuan efektivitas masing-masing kandidat jika terpilih untuk posisi manajer umum. Meliputi yang pertama ada memiliki tingkat energi dan toleransi stres tinggi, kemudian ada kepercayaan diri, selanjutnya ada locus kontrol internal pemimpin, kemudian ada stabilitas dan kedewasaan emosional, kemudian ada evaluasi pemimpin, kemudian ada motivasi kekuasaan, kemudian ada integritas, selanjutnya ada narsisme, kemudian ada orientasi pencapaian, dan yang terakhir memiliki hubungan afiliasi. Karena manajer membutuhkan berbagai atribut individu, termasuk aspek temperamen, kepribadian, kebutuhan, motif, dan nilai. Berdasarkan ciri kepemimpinan sebelumnya, ditemukan bahwa Charlie Adams ini memiliki kemampuan rendah untuk beradaptasi terhadap perubahan, kemudian kemampuan rendah dalam menangani tekanan, kemudian ada rendahnya kepercayaan diri, kemudian orientasi terhadap kinerja juga terlalu rendah. Kemudian untuk Bill Stewart, keterampilan interpersonal juga lemah, kemampuannya juga lemah untuk memahami dan bergaul dengan semua jenis orang, kemudian kebutuhan afiliasinya juga rendah. Nah, selanjutnya ada Ray Johnson. Dia ini merupakan pribadi yang defensif terhadap kelemahan, lebih fokus pada bersaing dengan pesaing daripada pada kesuksesan perusahaan, terlalu percaya diri, kemudian kebutuhan akan penghargaan, kemudian dia ini merupakan orang yang rendahnya altruisme atau dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain tanpa pamrih, itu tingkatnya rendah. Jadi kesimpulannya adalah sebaiknya Susan mencari kandidat eksternal yang keterampilannya dapat mudah ditransfer antar organisasi karena ketiga kandidat perusahaan ini memiliki atribut yang cukup kuat sebagai manajer yang gagal. Jadi penilaian terhadap 3 manajer internal ini setelah kita meninjaunya kita dapat memilih atau
mencari kandidat eksternal yang berdasarkan sifat-sifat dari kandidat perusahaan. Jadi kita ambil baiknya saja untuk kebaikan perusahaan. Jadi penilaian ini pendekatan yang terbaik untuk menilai seseorang dengan sifat dan nilai yang lebih baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Inilah presentasi kami dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah saya mohon ampun dan kepada teman-teman semua saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.